Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sunaria, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Caringin Pasir, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Lilis Yulianti, guru kelas 6 SD Caringin Pasir. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelumnya nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi. Jadi agar lebih siap lagi dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yuli. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Ya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 ya Bu ya, tujuannya. Pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian yang ketiga, peserta didik menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat. Oh, baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan Ibu. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu menuliskan rangkuman kata atau kalimat ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu Ibu. Baik, jadi area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin ada segi strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Baik Bu, itu program BL ya Bu ya? Iya. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok ya, hanya tanya jawab dan juga penugasan. Baik Ibu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau yang disebut PBL, dan juga metode diskusi kelompok ya Bu ya. Nah, kemudian penugasan dan juga tanya jawab seperti itu Bu. Iya, betul. Ya. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi
kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint dan juga laptop. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa atau jam keberapa? Kebetulan untuk jadwal saya bisanya besok hari Kamis, jam kedua setelah olahraga. Baik, jadi nanti Bu Yuli besok hari Kamis jam kedua saya akan datang ke kelas ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan saya akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan sekali lagi Bu, yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelumnya jadi pengajar praktik itu akan mendampingi kita di pasca observasi, begitu ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Bu, mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Dan saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Ibu Yuli, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu nanti besok di hari Kamis ya Bu ya, di kegiatan observasi jam kedua setelah olahraga ya Bu ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.